Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan untuk mengikuti kegiatan digital Quranic Parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan. Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa setia dengan ajaran beliau, dan semoga kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat pada Ustadz Aliono selaku pengasuh Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan, yang terhormat Ustadz Dr. Amir Faisal Fat selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh pengajar Rumah Quran maupun Rutaba Asy-Syafi'i Bangkalan, yang kami hormati para wali santri RQ 1 sampai RQ 7 dan Rutaba Insan Kamil Bangkalan, serta para peserta yang meluangkan waktunya yang hadir pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Alhamdulillah tadi jam 8 sudah ada yang jam 8 sudah banyak yang masuk ya. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada digital Quranic Parenting yang ketiga ini, alhamdulillah kita dalam hal ini yang menyampaikan materi adalah Ustadz Dr. Amir Faisal Fat. Beliau merupakan salah satu juri hafidz Indonesia dan salah satu pakar ilmu tafsir yang dimiliki oleh Indonesia. Kita sangat bersyukur sekali bahwa beliau termasuk tokoh nasional ya. Bahkan beliau pendidikannya diselesaikan di luar negeri, tepatnya di Pakistan. Jadi S1, S2, S3 diselesaikan semuanya di Pakistan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara digital Quranic Parenting pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tasmi Al-Qur'an, yang ketiga sambutan Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan, yang keempat sosialisasi Babeku, yang kelima acara inti yaitu kajian dengan tema kapan waktu yang tepat memperkenalkan Al-Quran pada anak. Kemudian yang keenam dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali kegiatan kita dengan ala hadiniyatin shalihah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan digital Quranic Parenting pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelancaran sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan acara yang kedua yakni tasmi Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh
Ananda Altofun Yatsi. Salah satu santri ada anunya nanti. Komentar di pada lokasi. Ananda Altofun Nisa Kodyatsi atau yang sering disebut Ica, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'itiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abawaba wa qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal baba wa qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim Yusufu a'rid 'an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'azizi turawidu fataha 'an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin sadaqallahul azim. Jazakillah kepada Ananda Ica yang telah membacakan surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 30. Semoga Allah senantiasa memberkahi keluarga Ica, memberkahi kepada keluarga kita semuanya sebagai keluarga ini, sehingga kita kelak dipertemukan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan kepada Al Ustadz Aliono SPDI Al Hafidz, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, peserta digital Valentine Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi, untuk menambah shaqafah Islamiyah yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita semuanya sebagai seorang muslim. Yang saya hormati, saya muliakan Abi Amir Dr. Amir Faisal Fat yang berkenan untuk bisa mengisi pada acara digital Valentine Qurani yang ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya dan merahmatinya kita semuanya. Kepada para asatidz dan asatidah Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan 1-7 dan Rumah Tahfidz Balita dan Anak Insan Kamil Bangkalan dan semua jajaran Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan beserta wali santri Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan 1-7 dan begitu juga wali santri Rumah Tahfidz Balita dan Anak Insan Kamil Bangkalan dan para peserta semuanya yang bisa mengikuti hadir pada hari ini dan juga Ibunda Ketua PKK Ibu Zainab yang bisa mengikuti juga pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rahmatnya, amin. Alhamdulillah, para peserta Quranic Valentine hari ini kami ucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan, program-program yang sedang dilakukan dan telah dilakukan dan akan dilakukan, yang mana di Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan pertama memiliki program Rumah Berkah, yang mana Rumah Berkah ini sudah ada 7 tempat, yaitu RQ1 sampai RQ7. Yang mana Rumah Berkah tersebut kita targetkan setiap perumahan terdapat pembelajaran Al-Quran, ya, baik difasilitasi oleh orang yang punya rumah ataupun juga dikelola bersama-sama dalam rangka untuk mensyiarkan Al-Quran di setiap perumahan-perumahan untuk bisa mendapatkan pembelajaran Al-Quran yang tersistem dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu wali santri ataupun masyarakat yang bisa mengikuti Quranic Valentine pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga ada program orang tua asuh, yang mana orang tua asuh ini
ya, merupakan salah satu program yang memuliakan santri yang berstatus yatim dengan memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan. Yang mana alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada saat ini yang mana santri yatim ataupun piatu yang sedang di Rumah Quran mengikuti beasiswa termasuk pendidikannya yang berkaitan dengan Al-Quran berjumlah 6 santri, yang mana alhamdulillah semuanya memiliki hafalan yang paling minimal ada yang 1 juz, bahkan ada yang sudah 14 juz. Yang mana Bapak dan Ibu sekalian sampaikan berdasarkan saldo kas yatim pada saat ini sebesar 1.492.000, yang mana kebutuhan setiap bulannya untuk beasiswa 6 santri yatim sebesar 850.000. Yang mana ini semuanya atas dukungan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, sehingga program beasiswa pendidikan untuk anak yatim bisa berjalan dengan baik, sehingga apabila di antara bapak dan ibu-ibu ingin menjadi bagian dari memuliakan anak yatim untuk selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan juga bisa mengamalkannya, tentunya silahkan bisa menghubungi Ustadz Pata sebagai PJ segala PJ yang ada di Yayasan Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang mana Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita sejak awal Quranic Parentin ya, mengajak para bapak dan ibu wali santri ataupun masyarakat semuanya, karena Rumah Quran ini kita milik bersama-sama, ada patungan donasi untuk perlengkapan ya, kebutuhan dalam Quranic Parentin dan juga dalam media yang dimiliki oleh Yayasan Imam Syafi'i Bangkalan. Nyaman ya Bu Sapami. Yang mana Bapak Ibu sekalian, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan 25 juta, yang mana penerimaan patungan donasi mulai tanggal 26 Juli sampai 27 September pada hari ini berjumlah total 6.950.4051 rupiah. Yang mana yang sudah dibelikan untuk kebutuhan media tersebut ya, mencapai 7.989.314 rupiah. Sehingga saldo kas patungan donasi saat ini minus, yaitu 1.036.8063 rupiah. Sehingga Bapak yang dan Ibu sekalian, kebutuhan total keseluruhan patungan donasi yang masih dibutuhkan kurang lebih 18.049.549 rupiah untuk melengkapi semua kebutuhan kegiatan Quranic Parentin termasuk media dan juga dalam hal pembelajaran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kami mewakili dari segenap pengurus Yayasan Imam Syafi'i mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya. Mudah-mudahan di Bangkalan ini khususnya dan umumnya Indonesia, kita senantiasa mensyiarkan Al-Quran, di mana-mana kita bisa mendengarkan suara-suara Al-Quran yang senantiasa bisa menyenangkan hati kita semuanya. Tentunya kita berharap pada Quranic Parentin hari ini bisa memberi inspirasi semangat kita bagaimana untuk bisa senantiasa mendampingi putra-putri kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah Quranic Parentin bulan Oktober, insya Allah yang akan mengisi Syekh Ali Jaber, insya Allah. Mudah-mudahan pada pekan keempat bulan Oktober beliau bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi
Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak, Ibu kepada kami atas segala yang telah diberikan, baik berupa impak ataupun materi ataupun yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan segalanya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Kurang lebihnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Abi Amir Faisal yang sudah berkenan untuk bersama-sama kita pada hari ini. Kemudian kepada para asatidz dan asatidah, kepada wali santri Rumah Quran Asy-Syafi'i Bangkalan 1-7, dan juga Rumah Tahfidz Balita dan Anak Insan Kamil Bangkalan, dan begitu juga kepada Ibu Zainab sebagai Ketua PKK Bangkalan yang berkenan bisa membersamai kita pada hari ini, dan semuanya masyarakat yang bisa bergabung pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas semua kurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Aryono yang telah menyampaikan sambutannya sebagai Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan. Ahlan wa sahlan pada Abi Amir yang sudah masuk insyaallah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat, yakni sosialisasi dari Babeku, yaitu salah satu unit yang ada di Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan, kepada Ustadz Rizky. Ya, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka mengenai Babeku. Lalu saya sampaikan untuk pertama tentang visi misi dan Babeku ini, yaitu visinya menjadikan pusat layanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan sandang yang murah dan berkualitas berskala nasional. Jadi di sini kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk berinfak dan beramal tidak perlu hanya sekedar materi. Barang bekas yang ada di rumah masyarakat bisa disalurkan pada kami, yang nantinya akan kami kelola kembali, dan hasil dari pengelolaan akan kami peruntukkan untuk pengembangan rumah Quran dan Rutabah. Berikut misinya yaitu pertama memberikan, yang seperti saya sampaikan tadi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi, kemudian memberikan media untuk bersedekah melalui barang-barang yang layak pakai, mendorong berkembangnya usaha kecil dengan pendampingan para pemulung dalam proses penyortiran, dan mendorong perkembangan usaha kecil dengan mendampingan para pemulung dalam proses penyortiran dan penjualan barang bekas. Kemudian berikut manfaat dari masih begini nih. Yaitu masyarakat dapat bersedekah berupa barang bekas dengan banyak manfaat, seperti memberikan masyarakat kecil layanan sandang yang murah dan berkualitas. Jadi apa yang para donatur sumbangkan pada kami akan kami jual kembali dengan harga yang murah, yang terjangkau, namun kualitasnya masih layak pakai. Kemudian hasil penjualan dari barang yang disumbangkan digunakan untuk pengembangan rumah Quran dan rumah tahfidz balita. Ketiga, baju yang tidak layak jual dapat disumbangkan kepada pemulung, kuli bangunan, dan buruh tani. Jadi ketika kami melakukan penyortiran terdapat barang-barang yang tidak layak jual, barang-barang tersebut akan kami salurkan kepada petani dan kuli bangunan untuk digunakan bekerja. Berikut ini adalah sedikit dari beberapa donatur. Kami ucapkan jazakumullah khairan telah menyumbangkan beberapa barang bekas kepada kami.
Dan alhamdulillah dari barang bekas ini babiku bisa berjalan dengan lancar sampai hari ini. Kemudian untuk berdonasi bisa menghubungi admin, yaitu untuk berdonasi bisa menghubungi admin baik via WhatsApp, telepon atau SMS, dan bisa juga mengikuti akun sosial media babiku, yaitu Facebook atas nama Babiku Bangkalan dan IG Babiku Bangkalan juga. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah menyampaikan tentang Babeku ya, barang bekas berkualitas. Jadi Babeku adalah salah satu unit yang dikelola oleh Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bangkalan, di mana Babeku menyalurkan, menerima dan menyalurkan baik itu dari wali santri maupun dari masyarakat umum yang nantinya akan semua penghasilan dari Babeku itu akan digunakan untuk pengembangan rumah Quran. Baik, selanjutnya yaitu acara inti Digital Quranic Parenting, kapan waktu yang tepat mendidik Al-Quran kepada anak. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu biografi atau kurikulum vitae dari Abi Amir Faisal Fat. Beliau merupakan asli orang Madura, ya, kelahiran Sumeneb 1967. Ya. Beliau merupakan dai dan ahli tafsir Al-Quran di Indonesia. Beliau juga aktif sebagai juri di Hafidz Indonesia. Pendidikan beliau diselesaikan, pendidikan dasar dan menengah beliau diselesaikan di Pondok Pesantren Al-Amin, Perenduan, Sumeneb, Madura. Pendidikan S1 sampai S3 jurusan Tafsir Al-Quran diselesaikan di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Beliau juga pernah menjadi dosen pasca sarjana bidang tafsir Al-Quran di Fatimah Jinnah Women University, Rawalpindi, Pakistan. Kemudian sekembalinya ke Indonesia tahun 2005, beliau langsung menjadi dosen sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lalu menjadi dosen tafsir di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasah Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta sampai sekarang. Kemudian beliau juga sering mengisi seminar, konferensi, dan ceramah di komunitas Muslim di Amerika, di Washington, New York, Boston, Los Angeles, Chicago. Ya. Kemudian di Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, Kanada, dan lain-lain. Alhamdulillah beliau sering sekali mengisi kajian, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya kepada Abi Amir Faisal Fat, kami persilahkan. Kamu mau megang sendiri tapi keliru megangnya, Reska. Tolong saya dijadikan co-host biar saya bisa menampilkan materi. Ya Ustaz, siap Ustaz. Sudah, Abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabatku semua rahmatullah. Allah menyiapkan kita sebuah jalan menuju surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga adalah posisi diletakkan oleh Allah setelah diri. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Setelah itu Allah tidak berbicara tentang masyarakat, Allah tidak berbicara tentang negara. Dan belum pernah ada dalam Al-Quran istilah yang namanya sebuah negara atau masyarakat. Ya. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu Allah tekankan hanya dua. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Mengapa? Karena keluarga ini adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Dan negara adalah gabungan dari keluarga ke keluarga ke keluarga menjadi sebuah kampung. Gabungan dari kampung menjadi desa. Gabungan dari desa menjadi kecamatan. Gabungan dari kecamatan menjadi kabupaten. Gabungan dari kabupaten menjadi provinsi. Gabungan dari provinsi menjadi negara. Jadi ini adalah kata kunci dalam kebaikan sebuah masyarakat. Bahwa sebuah negara, sebuah masyarakat tidak akan pernah baik ketika keluarga tidak baik. Ini dasar utama mengapa kita hari ini harus berbicara tentang keluarga. Tentang anak. Ada apa dalam diri keluarga? Pertama, Allah pastikan bahwa rumusnya ku anfusakum. Dirimu, wahai ayah. Dirimu, wahai ibu. Ku anfusakum. Banyak orang tua pengen punya anak hafiz. Tapi dirinya tidak bersungguh-sungguh untuk berjuang membuat anaknya hafiz. Hanya ingin saja. Jangan dikira bahwa anak-anak yang menjadi peserta hafiz di acara Hafiz Indonesia, mereka adalah orang-orang tua yang cuek. Enggak. Justru yang saya temukan, mereka adalah orang-orang tua yang memang siap berkorban untuk memperjuangkan anaknya jadi hafiz. Orang tuanya jujur bahwa aku ingin anakku jadi hafiz. Ada yang sudah menjadi direktur utama sebuah perusahaan karena anaknya pengen jadi hafiz, dia tinggalkan pekerjaan itu. Gaji besar, jabatan mapan, tapi karena ingin anaknya jadi hafiz, dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia mendampingi anak itu. Perhatikan bagaimana perjuangan seorang ibunda ketika dia ingin jadi anaknya hafiz. Mungkin orang berkata, gampang aja, aku punya uang kok, aku panggil ustadz suruh tahfiz. Panggil ustadz suruh tahfiz. Beda. Kasih sayang seorang anak dengan kasih sayang seorang guru, pembantu, berbeda. Guru hanya bisa ngajar sesuai dengan tugasnya. Tapi cinta yang dalam tidak bisa diberikan kecuali oleh orang tuanya. Kehadiran orang tua dalam hidup seorang anak, baik secara jasmani maupun secara rohani, sangat menentukan. Karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ku anfusakum, dirimu dulu. Mulai dari dirimu, kejujuranmu. Hendaklah kamu memastikan bahwa kamu memang jujur ingin menjadi keluarga yang baik.
Bukan sekedar bermain uang, bukan. Dan bukan karena kemudian anakku ingin dibilang hafiz. Tidak. Jangan salah niat juga orang tuanya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa ada dua macam orang dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dia memang tujuannya ingin perlombaan, al-munafasah. Ingin dapat juara di Hafiz Indonesia. Al-munafasah. Sekedar ingin show bahwa anakku hafiz. Yang kedua, at-taqaddum al-aqran. Ingin mengalahkan yang lain agar dibilang ini anakku paling tinggi, paling ranking. Paling tinggi rankingnya. Paling kuat hafalannya. Yang ketiga, al-mubahat. Ini kata Imam Ghazali. Ingin berbangga-bangga dengan prestasi hafalan yang dia dapat. Al-mubahat. Yang keempat, jam'u haitamid dunia. Dia ingin kumpul-kumpulkan dunia supaya dia punya harta banyak. Karena memang benar ketika seorang sudah populer masuk TV, lalu kemudian dia bisa terkenal, setelah itu banyak orang ngundang, lalu kemudian dia jadi punya uang, jadi kaya. Kata Imam Ghazali, kalau ini tujuanmu, wahai orang tua, dalam mendidik anak, maka kamu sedang mengantarkan dirimu dan keluargamu kepada pertama, ihlakun nafs. Kamu telah menghancurkan dirimu. Karena kamu telah mempersiapkan dirimu menjadi penghuni neraka. Karena kamu tidak ikhlas, kamu tujuanmu dunia. Yang kedua, hadmuddin, kata Imam Ghazali. Maka kamu sedang menuju untuk menghancurkan agama. Karena ketika kamu berniat untuk itu, maka kamu telah menghancurkan agamamu. Agama ini murni. Al-Quran kitab yang paling agung. Maka bersahabat dengan Al-Quran harus dengan keikhlasan. Tidak ada kepentingan apapun. Semua dengan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dikerjakan dengan penuh kepatuhan kepada Allah. Adapun terkenal, tidak terkenal, dapat uang, tidak dapat, itu bukan urusan. Jangan dijadikan tujuan. Begitulah Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita. Al-Quran menyebutkan, Qu anfusakum. Jagalah dirimu, jangan sampai masuk neraka. Wa ahlikum. Dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Naro. Ini. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, bahwa niatkan kamu ketika menghafal Quran, ketika kamu belajar Al-Quran, niatkan lil hidayah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada urusan dunia ini semua, itu hanyalah permainan, laibu walah, ya dibangga-banggakan, disebut-sebut, populer, itu semua bukan urusan. Tapi itu adalah sebagai ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sahabatku rahimakumullah, oleh karena itu, sebagai pembukaan, Abi Amir ingin menjelaskan bahwa kalau kita ingin menyiapkan seorang anak menjadi hafiz, memperkenalkan kepada Al-Quran, supaya anak mencintai Quran, lakukan 7 langkah ini. Abi Amir ingin memperkenalkan ada 7 kunci sukses bagaimana mendidik anak, supaya anak ini menjadi ahli Quran. Sahabatku rahimakumullah, ke-7 langkah ini adalah merupakan kata kunci dalam kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memastikan bahwa hendaklah memiliki 7 langkah ini sebagai kehidupan kita. Sebagai kebiasaan kita. Baik orang tua, ayah maupun ibu harus kompak. Kemudian anak.
Jangan hanya bicara anak. Kalau hanya bicara anak, nanti anaknya yang hebat, bapak ibunya nggak baik. Jadi ada orang tua yang Masya Allah luar biasa. Orang tuanya penjudi, orang tuanya pencuri, koruptor, anaknya hafal Quran. Jadi nggak sinkron. Na'udzubillah min dzalik. Hidup ini harus sejalan. Maka dengan 7 kunci ini, insya Allah akan terbangun sebuah proses yang natural. Bagaimana pendidikan di rumah tangga benar-benar menjadi sebuah kenyataan dan tidak ada lagi keluhan-keluhan. Sehingga seringkali anak datang, Pak Ustadz ini, dia anaknya hafal Quran, dia di pesantren anaknya, Masya Allah luar biasa. Menceritakan, bapakku Pak Ustadz yang baik, dia suka maksiat, dia suka dosa, seringkali koruptor, seringkali berbohong Pak Ustadz. Nah, itulah dia. Karena itu nasihat Allah ini, ku anfusakum wa ahlikum, harus dipastikan. Untuk kita bisa melaksanakan 7 kunci sukses ini. Yang pertama adalah jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Sahabatku semua, hubungan, perhatikan kata hubungan. Semua sistem di alam ini telah terkoneksi. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa adanya koneksi. HP kita menjadi berfungsi karena telah terkoneksi ke operator. Manusia juga akan berfungsi ketika terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama-tama dibangun dalam rumah tangga itu adalah ayah terhubung dengan Allah, ibu terhubung dengan Allah, maka anak akan terhubung dengan Allah. Saya kasih contoh. Kasus Ananda Naja. Yang dia dalam keadaan sangat terbatas. Karena begitu dia lahir, terkena cerebral palsy. Lumpuh syaraf otak, sehingga semua organ tubuh itu bergerak dengan tanpa terkendali. Tangan bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri. Sampai sekarang Ananda Naja belum bisa berjalan, belum bisa baca dengan normal karena syaraf ke mata belum normal. Tapi ada ceritanya. Sejak kecil sang ibu, semasih Naja dalam kandungan, sang ibu sudah memperdengarkan Al-Quran kepada dirinya. Ku anfusakum. Pada saat dalam mengandung Ananda Naja, sang ibu sudah setiap saat mendengarkan Al-Quran dengan niat diperdengarkan kepada Naja yang masih dalam kandungannya. Perhatikan kisah ini seakan-akan tidak konkret ya. Seakan-akan tidak konkret. Masa mendidik anak memperdengarkan Quran di dalam kandungan? Apa gunanya? Anak terkoneksi. Dalam kandungan dia butuh apa yang dia konsumsi, bukan hanya nutrisi, tetapi juga dia butuh pengisian rohani. Ketika sang janin dalam rahim seorang ibu, Allah berfirman kepada janin, Alastu bi rabbikum, wahai janin, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Menjawab sang janin, qalu bala, benar engkau Tuhanku. Begitu kata janin. Berarti janin sudah mulai berdialog. Maka apa yang dia dengar setiap saat, dialah yang akan mengisi dirinya. Maka ketika sang ibu selalu memperdengarkan Quran, pada saat dia dalam kandungannya, maka anak akan terbentuk dalam jiwanya. Maka benar Allah menunjukkan sebuah keajaiban. Koneksi inilah yang membuat lahirnya Ananda Naja menjadi ajaib. Dia menjadi serius untuk mencintai Quran. Sekalipun suatu hari sang ibu mengajak Ananda Naja untuk nonton bioskop. Nah, ayo nak selingan kita nonton jalan-jalan. Sampai di gedung bioskop, Naja merasa kaget. Ini apa? Ini ruangan apa? Ini ada apa? Langsung dia minta izin untuk segera pulang.
Ini bukan alamku. Seperti ikan yang alamnya air, dia tidak bisa hidup di tempat yang keras. Di atas kasur yang empuk sekalipun, yang paling mewah sekalipun, dia nggak mau menggelepar. Karena alamnya air. Naja, sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah berenang-renang dalam alam Al-Quran. Sehingga dia merasa ini alamku. Maka begitu dia mulai menghafal Quran melalui pendengaran. Dan ibunya menggunakan audio. Tidak bisa penglihatan, tidak bisa membaca. Ibunya hanya mengatakan, nah ini halaman sekian. Ya, paling atas ayatnya berbunyi begini. Lihat, dengarkan. Nomor ayatnya sekian. Terus selanjutnya nomor ayat sekian, terus berikutnya. Sampai selesai satu halaman. Naja menghafalnya, mengulang-ulang. Sampai hafal. Setahap demi setahap, sehari demi sehari, sepekan demi sepekan, sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, Naja hafal. Hafal dengan nomornya. Nomor halaman, nomor ayat, posisi, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, dia tahu. Jadi seandainya seseorang mengatakan, Naja, ya, tolong hafalkan halaman 200, ayat nomor sekian. Dia langsung membaca ayatnya. Jadi audiovisual sudah tergambar, audio tapi nampak seperti tergambar di depannya. Kenapa? Karena itu alamnya. Tidak ada kegamangan sama sekali. Ketika saya mengatakan, wahai Naja, ya, Abi Amir sudah mendengar Naja hafal Al-Quran. Bisa nggak Naja menghafal terjemahan? Siap, Abi. 4 bulan kemudian, dia memperdengarkan di panggung Hafiz Indonesia bahwa dia benar-benar hafal terjemahan 30 juz. Dari mana itu semua? Jaga hubungan dengan Allah. Jangan sampai terputus dengan Allah. Minimal kebiasaan di rumah itu orang tua, ya, ayah, ibu dan anak biasakan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena ini adalah merupakan kata kunci untuk menjaga hubungan Allah. Setiap sekecil apapun yang mau kita kerjakan, kita hubungkan dengan Allah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Sekecil apapun. Apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta. Segala sesuatu yang penting itu menjadi terputus ketika tidak dihubungkan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak akan mendekat seorang anak yang lahir dari proses bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami ketika hendak melakukan hubungan dengan istrinya, baca bismillahirrahmanirrahim. Maka setan tidak akan mendekat. Maka ini proses semua ini menjadi pengantar, persiapan untuk membangun pribadi anak yang memang dia ini menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi ahlu Quran. Siapapun yang mau mulai ini, perhatikan, perbaiki selalu hubungan pertama. Sejauh mana dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pandai berterima kasih. Hidup adalah timbal balik. Manusia hidup karena saling bergantung satu sama lain. Maka hilangkan egoisme. Ayo saling berterima kasih dan saling berbuat baik. Itu hidup. Maka anak yang baik, orang tua yang baik, dia selalu berterima kasih kepada Allah. Orang tua yang baik selalu mengajarkan anaknya, ayo nak berterima kasih kepada Allah. Kita punya mata, berterima kasihlah kepada Allah. Ceritakan ini kepada anak. Nak, alhamdulillah nak, tuh ada orang buta, kamu punya mata. Dia buta hafal Quran. Nak. Mungkin para bunda, para ayah di sini sempat melihat bagaimana Revan dan Revin, dua anak kembar yang buta. Keduanya sama-sama hafal Quran. Kaila buta. Masyito buta. Tidak bisa melihat dengan normal, tapi menghafal Quran. Tapi karena mereka berterima kasih kepada Allah dan membalas kebaikan, maka akhirnya mereka
mendapatkan kehormatan menghafal Quran. Banyak orang punya 2 mata, tidak berterima kasih kepada Allah. Membaca Quran pun nggak punya waktu. Apalagi menghafal. Membaca saja nggak punya waktu. Bagaimana bicara tentang anak-anak terus dibicarakan. Dirinya sebagai orang tua, nggak mulai-mulai, aku ingin menghafal Quran. Jadi, jangan kambing hitamkan anak. Kenapa anakku rusak? Kenapa anakku tidak baik? Lihat dirinya. Benarkah dirinya jujur menjadi hamba Allah? Benarkah dirinya berterima kasih kepada Allah? Benarkah dirinya bersungguh-sungguh mentaati Allah? Ini penanaman penting kepada anak. Bahwa anak akan mencontoh siapa yang dia lihat. Ketika melihat sang ayah selalu baca Quran, anak akan belajar baca Quran tanpa disuruh. Tapi ketika melihat sang ayah setiap hari pegang HP, nonton terus-menerus, nonton TV di depannya, anak akan belajar nonton. Ketika pulang ke rumah dari habis sekolah, anak melihat bapak ibunya bertengkar, saling pukul, saling marahan, anak akan menjadi bengis. Ajarin anak berterima kasih kepada Allah bahwa terlalu banyak nikmat Allah. Gunakan dengan kebaikan-kebaikan, terutama menghafal Quran, membaca Quran. Ceritakan ini kepada anak. Jadi setelah tadi, dalam kandungan anak sudah dipersiapkan dengan hubungan yang sangat intens dengan Allah, maka begitu anak lahir, diajarkan berterima kasih kepada Allah. Dengan menceritakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Satu hari, Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, kenapa di antara keturunanku ada yang kurang sempurna? Ada yang buta, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki. Kenapa ya Allah? Allah menjawab, litashkur. Agar kamu bersyukur. Agar kamu berterima kasih. Kalau melihat ada orang buta, orang pincang, tidak punya kaki, kau punya kaki, kau punya mata, terima kasih. Maksudnya gimana? Gunakan itu untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Gunakan untuk menghafal Quran. Itu maksudnya. Ceritakan nikmat-nikmat ini kepada sang anak. Sehingga anak mudah berterima kasih. Sekarang banyak anak tidak pernah kenal Allah. Sehingga mereka hidup seakan-akan tanpa Allah bisa hidup. Nah ini dia orang tua yang salah didik. Minimal terima kasih ini yang paling pendek adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu minimal. Segala puji bagimu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Hanya engkau yang berhak dipuji. Itu malah terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Semua darimu ya Allah. Tidak boleh seseorang merasa hebat, merasa bangga. Ketika hafal Quran, bukan karena hebat. Ketika dia hafal Quran, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berpikir positif. Indah tidaknya sebuah pemandangan tergantung cara pandang kita. Bila kita gunakan kacamata negatif, maka semua akan menjadi negatif. Sebaliknya, jika kita gunakan kacamata positif, maka semua akan menjadi positif. Warna merah akan melahirkan air mata ketika ternyata dia ingat darah yang menetes karena dulu pernah kerabatnya dibunuh oleh seseorang. Dan dia melihat darah itu. Warna merah bisa menyebabkan seseorang bahagia ketika dia ingat bahwa ternyata inilah pakaian yang pertama kali disandangkan kepadaku oleh guruku pada saat aku pertama kali menghafal Al-Quran. Jadi warna itu tergantung cara pandang. Ketika seseorang sudah negatif, selalu prasangka buruk, berkata, waduh, sudah nggak mungkin aku hafal Quran. Kayaknya aku sudah terlalu tua deh. Waduh, aku bukan kiai. Nggak mungkin anakku jadi kiai. Aku hanya seorang pedagang. Nggak mungkin anakku hafal Quran. Dalam pengalaman di panggung Hafiz di Indonesia, banyak sekali anak-anak penghafal Quran bukan dari keluarga ustadz. Bukan dari keluarga kiai. Bukan dari keluarga orang alim. Bukan. Mereka justru ayahnya tukang masak. Ayahnya TNI. Ayah ibunya pembantu rumah tangga. Allahu Akbar. Masih ingat kisah Henry dari Ternate.
Bapak ibunya tidak bisa sama sekali membaca Quran. Bapaknya seorang tukang kuli bangunan. Henry nggak punya rumah, rumahnya bolong-bolong. Setiap hari berkumpul di sudah ular masuk, binatang buas masuk ke rumahnya. Tikus berseliweran di mana-mana. Henry hanya berkata, aku ingin ketemu para juri. Syekh Ali ingin berguru, memperbaiki bacaan huruf. Dia tidak berniat untuk ikut perlombaan. Dia setiap hari mendengar di YouTube, dia ikuti acara Hafiz Indonesia, dia ikuti koreksian-koreksian juri sendiri. Tidak ada seorang pun yang membantu. Bapak ibunya nggak bisa baca, dia sendiri diam-diam pinjam HP temannya, dia nonton itu, dia dengarkan huruf demi huruf. Kesadaran pribadi Henry dalam usia yang sangat kecil ketika itu 7 tahun, Henry. Masya Allah. Minta diantarkan, ingin ketemu juri, ingin ketemu Syekh Ali, minta tolong diperbaiki bacaannya. Sampai ke Jakarta, ketemu. Ternyata diterima sebagai peserta hafiz. Bahkan dia sempat dikeluarkan karena kalah di pertengahan. Tapi kemudian dia dapat bab syafaat, masuk lagi. Begitu masuk lagi, Henry memperbaiki diri. Sampai akhirnya menjadi juara 2. Masya Allah. Perhatikan, bukan keluarga kiai. Berpikir positif. Jangan karena ini keluargaku petani. Nggak mungkin aku punya anak penghafal Quran. Tidak. Pandanglah semua dengan positif. Terutama kepada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah yang memberikan yang terbaik dengan kasih sayangnya. Makanya Allah tonjolkan selalu sifat Ar-Rahman Rahim. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah pasti memberikan terbaik. Semua yang Allah berikan pasti terbaik. Jangan khawatir dengan Allah. Tidak ada yang buruk dari Allah. Anakku sekalipun cacat, jangan pesimis, jangan kemudian dicuekin. Betapa positifnya Bunda Naja. Dia tidak langsung putus asa sekalipun dia sibuk bekerja sebagai seorang dosen. Anak cacat, anak cerebral palsy, dia berusaha mencari di mana komunitasnya, mencari di mana obatnya, dan dia berusaha untuk tetap positif bahwa anakku punya kelebihan. Sekarang luar biasa yang dialami Naja. Dan luar biasa Allah mengangkat rumah tangga ini. Begitulah positif. Apalagi kita punya anak. Sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak punya keterbatasan. Alasan apa kita untuk tidak bisa mengantarkan mereka menjadi seorang hafiz? Berapapun usia mereka, kita pastikan bahwa anak ini akan menjadi yang terbaik di masa depan. Berpikirlah positif. Ar-Rahman Rahim. Semua yang Allah berikan pasti baik. Tidak mungkin Allah memberikan yang tidak baik. Ternyata benar bahwa ada yang zahirnya seakan-akan tidak baik, tapi karena diterima dengan pikiran positif oleh sang ayah dan sang ibu, ku anfusakum. Jagalah dirimu, perhatikan. Bapaknya positif, ibunya positif. Maka Naja menjadi pribadi yang positif. Luar biasa. Dahsyat sekali. Itulah, sahabatku rahimakumullah, kekuatan kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadikan target hidup akhirat. Bahwa kita menghafal Quran bukan untuk dipuji-puji orang, bukan ingin dibilang hafiz, tapi aku menghafal Quran karena aku ingin memberikan mahkota untuk ayahku, ibuku nanti ketika mereka sampai di akhirat. Itulah cita-cita kita semua. Jangan hanya mengatakan ini tugas anak, bukan. Orang tua pun juga bisa punya waktu. Berapapun usia Anda. Banyak orang hafal Quran setelah umur 60 tahun. Banyak orang baru mulai hafal Quran 50 tahun. Dan dia hafal 60 tahun. Banyak sekali. Dan Abi Amir mengalami kisah-kisah seperti ini. Banyak cerita-cerita seperti ini. Jadi mereka nelfon, Pak Ustadz, aku sudah pensiun. Ya, boleh aku menghafal Quran? Boleh.
Bapak bisa baik bacaannya? Nggak bisa. Ayo Pak, baca satu ayat, saya perbaiki dari telepon. Setiap hari, sekarang sudah hafal 20 juz. Umur 60 tahun, baru mulai. Perhatikan, semua itu tergantung target. Targetnya apa? Ingin aku bawa hafalanku ke akhirat. Ingin Al-Quran menjadi syafaatku. Ingin Al-Quran menjadi pendampingku, pengawalku sampai aku di akhirat. Maka tanamkan ini pada anak juga. Semua tergantung motivasi, semua tergantung target. Semua tergantung persepsi. Banyak anak disuruh tahfidz Quran. Tujuan bapaknya tahu nggak? Nah, kalau kamu jadi hafiz Quran, nanti kamu masuk di universitas dengan gratis. Nah. Gitu. Kamu dapat beasiswa dengan hafal Quran. Begitu dia sudah lolos ujian, benar dapat beasiswa. Tapi hafalannya hilang. Kenapa? Karena niat menghafal bukan untuk jadi keluarga akhirat. Dia menghafal hanya sekedar untuk tujuan duniawi. Akhirnya hafalannya hilang. Nggak jadi ngasih mahkota kepada orang tuanya. Ingin dibilang hafiz. Tidak, kita semua karena Allah. Apa yang membuat kita bekerja keras? Karena adanya target. Tanpa target, manusia akan mudah menyerah. Target kita adalah akhirat. Begitulah kita diajarkan. Dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Jadikan akhirat sebagai tujuan. Karena dengan akhirat sebagai tujuan, kita akan menjadi tenang. Dunia hanya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berakhir. Kaya mati. Pejabat mati. Penguasa mati. Semua. Banyak uang mati. Tidak punya uang apalagi. Semua kita. Nah, maka kita harus menjadikan akhirat sebagai target dalam segala amal kita. Yang kelima. Hidup untuk ibadah. Ini tanamkan pada diri orang tua, pada diri anak juga. Ulang-ulang kata-kata ini. Hidup untuk ibadah, nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup untuk ibadah, nak. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Kepadamu aku mohon pertolongan. Orang yang hidupnya untuk ibadah, dia tidak akan melakukan dosa. Anak yang tertanam dalam dirinya. Prinsip ini, hidup untuk ibadah. Tidak mungkin anak berzina. Tidak mungkin anak berbuat mesum. Sekarang banyak sekali perzinaan di sekolah-sekolah SMP, SMA. Dan hasil penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, itu sudah 30% banyak anak-anak SMP, SMA hamil luar nikah. Dan sudah 70% mereka melakukan pengguguran terhadap kehamilannya. Perhatikan, mengerikan. Terlalu banyak yang rusak. Karena anak tidak pernah belajar dari orang tuanya bahwa hidup untuk ibadah. Bangun mindset bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup karena untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada artinya hidup kita kalau tanpa ibadah. Kalau ini untuk ibadah, berarti jangan makan yang haram. Sekarang coba perhatikan, data nama-nama koruptor. Pasti agamanya Islam. Koruptor, agamanya Islam, agamanya Islam, agama Islam. Ngeri, sahabatku rahmatullah. Mengaku Muslim, koruptor. Tidak takut kepada Allah SWT. Makan harta haram setiap hari. Aku gak makan, Pak Ustadz. Aku buat biaya ini. Sama saja. Sama saja. Buat biaya, buat makan, hanya alokasi aja. Itu semua sama. Namanya korupsi ya korupsi. Dosa ya dosa. Sogok menyogok apalagi. Sudah hasil korupsi, dipakai sogok menyogok lagi. Semua itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis dosanya. Maka semakin hancur rumah tangga itu. Ketika suami istri bersepakat, hidup tanpa ibadah. Nah, karena itu perbaiki ini. Pertama-tama, dalam diri seorang ayah, seorang anak, seorang ibu, semua kompak bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka begitu anak bangun, anak melihat sang ibu sedang sholat tahajud. Saya masih ingat waktu kecil. Setiap kali saya bangun di tengah malam, saya melihat ibuku, nenekku sholat tahajud. Dan tengah malam saya mendengar ibuku, nenekku baca Quran. Akhirnya apa? Muncul cita-cita ingin menjadi ahlul Quran. Begitu cintanya kita kepada Al-Quran. Dan ini cerita para ulama semuanya. Para ulama semuanya, setiap kali mereka bangun tidur, mendengar ibunya baca Quran. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup untuk ibadah.
rumah tangga yang selalu dipastikan seperti ini, insya Allah akan lahir di rumah itu anak-anak yang berkah, anak-anak yang mencintai Al-Quran. Yang keenam, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah. Jalan yang lurus. Ya Allah, beri aku jalan lurus. Hidup harus komitmen. Harus istiqomah. Jangan berwarna-warni seperti bunglon. Datang ke masjid oke, datang ke dugem oke, maksiat oke, harta haram oke, istri oke, zina oke. Nggak jelas. Mau apa kalau seperti ini? Mau kemana manusia kalau seperti ini? Apa yang dia maui? Mengaku seorang muslim, seorang muslimah jadi pelacur. Nah, kita harus konsisten. Jangan jadi seperti lalat. Allah menyebut dalam Al-Quran istilah lalat dengan istilah apa? Az-zubabah. Dari kata zabzaba yuzabdibu, artinya pelin-pelan. Nggak jelas. Lihat lalat. Hinggap di bangkai yang busuk, banyak ulatnya. Hinggap juga di kue-kue yang lezat. Ya Allah. Merusak, membawa penyakit. Bayangkan coba, ada suami bersama istri oke, bersama pelacur oke. Bagaimana berharap seorang anak penghafal Quran dari rumah ini ketika orang tuanya bejat seperti ini? Harus ada konsistensi, istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan lurus. Seperti apa Pak Ustadz? Seperti lebah. Lebah konsisten. Tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang baik. Tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik. Tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Makanya lebah semuanya berkah. Rumah lebah, rumah terbaik. Bisa dijadikan obat. Liurnya lebah jadi propolis. Madunya jadi obat. Hidupnya semua berkah. Itulah dia pribadi istiqomah. Siapapun yang ingin mencetak di rumahnya anak penghafal Quran, anak mencintai Quran, mulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayahnya, ibunya semua konsisten. Konsisten mentaati Allah. Sehingga anak di rumah dia betah karena melihat suasananya di rumah menjadi suasana Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, belajar dari sejarah. Dalam perjalanan hidup manusia pasti ada masa lalu yang bisa menjadi bekal untuk membangun masa depan. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Semakin kita pandai belajar dari masa lalu, pasti kita akan semakin cerah masa depan kita. Al-mu'minu la yadkhulu fi juhin wahid marratain. Tidak mungkin seseorang beriman masuk di lubang yang sama dua kali. Maka dia belajar dari sejarah. Dulu pernah ada Fir'aun yang bejat. Jangan tiru akhlak Fir'aun. Ketika Anda menjadi penguasa, jangan seperti Fir'aun, zalim, sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut yang LGBT. Jangan ditiru perbuatan itu. Allah pernah murka kepada kaum Lut. Allah hancurkan mereka dengan dibalik tanahnya, disebut Al-Mu'tafikat dalam Al-Quran. Nah, jangan ditiru akhlaknya. Sekarang meniru lagi. Muncul lagi orang-orang seperti Fir'aun, muncul orang-orang seperti kaum Lut. Tidak jelas. Nah, Al-Quran mengajarkan kita belajar dari sejarah. Masa lalu. Ada yang baik, ambil. Para nabi. Banyak sekali dalam Al-Quran cerita itu. Ada juga yang Allah murkai. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Mereka sesat. Semua Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Jangan ditiru yang begitu. Makanya kita harus pastikan bahwa kita tidak mau meniru orang-orang yang bejat. Tapi kita mau meniru orang-orang yang baik. Nah, anak diajarkan sejarah. Beri contoh-contoh. Tunjukkan kepada anak sejak kecil, nih tonton Hafiz Indonesia, ini sejarah. Tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini. Itu sudah tahun ke-8 kita dalam acara Hafiz Indonesia. Dan luar biasa. Dan sudah banyak sekali anak-anak pencinta Quran. Beri contoh-contoh mereka, ini koreksian-koreksiannya. Jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh teman-teman kamu sebelumnya. Seperti itu kita cara mendidik anak supaya mereka menjadi pribadi Al-Quran. Semoga Allah berkahi semua sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari kenyataan ini. Nah, kita tutup dengan sebuah pantun neneknya Sofyan makan sirih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Abi Amir yang telah mencerahkan kepada kita semuanya 7 kunci sukses mendidik anak. Luar biasa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya, silakan raise hand, nanti akan saya buka. Ya, silakan mungkin dari peserta atau dari wali santri ada yang mau bertanya kepada Abi Amir. Saya minta pertanyaan dipersingkat, dipercepat karena saya ada live di TV One hari ini. Saya harus berangkat ke Bekasi saya. Jadi nanti kalau ingin nonton saya di TV One siang ya, setelah duhur langsung live. Sekarang live sama saya, nanti di siang live di TV One bersama saya. Baik Abi, terima kasih telah diingatkan. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita ada waktu mungkin sekitar 15 menit ya, mungkin sampai jam 10.15 untuk diskusi. Silakan mungkin yang mau bertanya silakan raise hand. Oh ini sudah ada yang bertanya melalui chat. Saya mohon pertanyaannya 3-3. 3-3 langsung saya jawab. 3-3 langsung saya jawab. Jadi tidak sekaligus. 3-3 saya jawab. Ya, silakan. Yep. Ya. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya Hanifatus Suhro dari RQ 2. Izin bertanya, Ustaz. Anak adalah anugerah, amanah, serta juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan Al-Qur'an itu mudah sebagaimana dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Pertanyaannya, bagaimana agar orang tua yang Allah berikan amanah dengan kespesial anaknya, yakni berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, tunanetra dan lain-lain, kita bisa terus menjadi orang tua yang sabar, bersyukur, dan mengkondisikan keimanan anak. Anak mencintai Al-Quran serta menghafalkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada metode khusus untuk kondisi anak yang demikian? Pertanyaan ketiga, bagaimana kiat mengalihkan perhatian anak dari kecanduan bermain HP ke senang membaca Al-Quran? Terus, udah? Ya, cukup Abi. Insya Allah 3 dulu itu. Ya. Abi, Al-Quran kan mudah. Tapi kan kadang-kadang ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus nih, Bi. Gimana caranya supaya kita bersabar mendidik anak? Pertama, yakini bahwa ketika Anda mendapatkan seorang anak berkebutuhan khusus, berarti Anda adalah orang baik. Makanya Allah titipkan anak ini kepada Anda. Sehingga Anda terpilih karena kesabaran Anda. Kalau ternyata Anda tidak sabar menerima anak ini, berarti Anda salah paham terhadap maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Pastikan bahwa Anda adalah orang pilihan dan Allah Maha tahu dari sifat-sifat Anda. Oleh karena itu, tanam pengesaran bahwa aku alhamdulillah dipilih Allah untuk bersabar menerima anak ini. Yang kedua, berpikir positiflah bahwa pasti anak ini ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Maka dia berusaha mencari sisi-sisi yang terbaik untuk anak ini. Dan yang paling pas untuk anak ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memang didesain atau Al-Quran memang diturunkan oleh Allah untuk
kebutuhan pokok manusia. Maka anak sejak apapun ketika dipertemukan dengan Quran, maka dia akan menemukan dirinya di situ. Yang ketiga, banyak bertanya kepada orang-orang yang sabar mendidik anaknya yang berkebutuhan khusus. Misalnya cari nomor telepon Ibunda Naja, telepon dia bagaimana cerita kesabarannya. Karena dengan mendengar mereka bercerita, kita akan lebih terkokohkan jiwa kita. Itu cara bersabar dan bersyukur dengan anak yang berkebutuhan khusus. Pertanyaan kedua, Abi, apa metode yang terbaik untuk mentahfiz anak seperti ini? Anak yang berkebutuhan khusus. Pengalaman Naja adalah menggunakan HP. Tapi HP itu sebelum di tangannya bukan ditunjukkan mainannya. Tapi ditunjukkan hanya untuk Al-Quran. Naja sekalipun pegang HP, dia tidak buka yang lain. Dia hanya buka Quran. Dan dia hanya menghafal Quran. Dia gunakan suaranya saja untuk menghafal Quran. Di HP ini ada apa saja? Ada kebaikan, ada juga keburukan. Nah, ketika kita install misalnya Al-Quran Android. Ini Bapak Ibu sudah tahu. Nih saya tahu. Di sini ada Quran Android. Terus kemudian Al-Quran Android ini dia akan membantu anak untuk bisa menghafal ayat demi ayat. Diklik, di loop namanya, sehingga di setel. Maka ayat ini akan berulang terus dari pagi sampai sore, nggak pernah habis. Kecuali baterainya habis. Maka anak bermain, anak diam, dia dengarkan Al-Quran. Satu ayat selesai, pindah ayat berikutnya. Ayat berikutnya selesai, pindah ayat berikutnya. Diperkenalkan seperti itu. Maka dengan cara seperti ini, anak bermain, anak senang, anak makan, tetap yang dia dengar Quran. Ini metode yang terbaik bagaimana cara membantu anak berkebutuhan khusus dalam menghafal Quran. Perdengarkan saja, diulang-ulang saja. Nanti kita biarkan Allah yang memasukkan itu. Yang penting kita sudah berusaha memastikan satu ayat diulang-ulang sampai sekian lama. Setelah itu masuk ke ayat berikutnya. Mungkin sekarang belum muncul, karena mungkin belum bisa ngomong, tapi nanti suatu saat dia akan mulai keluar hurufnya seperti kita mendengar orang baca Quran pada umumnya dengan normal. Pak Ustadz, anakku suka HP. Bagaimana cara mengalihkannya supaya dia baca Quran? Bapak Ibu rahimakumullah, HP itu benda mati. Dia tergantung siapa yang memberikannya. Anak, dia tidak tahu apa-apa tentang HP. Dan tidak tahu manfaat tentang HP. Kecuali orang tuanya yang memperkenalkan. Maka caranya gimana? Pertama, orang tuanya harus tahu bahaya HP. Bahwa HP ini berbahaya, Bapak Ibu. Ketika anak kecanduan HP, maka dia seperti seorang kecanduan narkoba. Nanti dia punya ketergantungan. Orang tua yang sudah kecanduan HP juga begitu. Dia nggak pernah baca Quran, dia nonton aja bolak-balik seperti orang yang bingung. Jadi sebetulnya ketika seorang anak dibiasakan pegang HP, bermain HP, dia sedang dihancurkan otaknya. Jadi ada orang tua kasihan anaknya karena anaknya kecelakaan, tertabrak, pecah otaknya, nangis orang tuanya. Tapi ada cara orang tua menghancurkan otak anak. Yaitu apa? Dia ngasih HP supaya otak anaknya hancur. Yang hancur bukan dohirnya, yang hancur dalamnya. Maka ada seorang anak peserta hafiz Indonesia, dia hafal 30 juz karena kecanduan HP, akhirnya semua hafalan 30 juz hilang seketika. Hilang seketika. Perhatikan, karena otaknya hancur. Sayang anak, jangan terus-menerus diberi kesenangan dia dengan HP. Banyak orang tua pengen nyantai aja. Ya, biarin aja lah, aku capek ngurus anakku. Kasih HP dah, biarin nggak nangis. Kasih HP dah, biarin nggak nangis. Padahal apa? Sebetulnya ketika ibu mengatakan, kasih HP dah. Maksudnya apa? Nih HP, biarin dah otakmu hancur-hancur dah. Nah, gitu. Sebetulnya ibunya mengatakan itu. Jadi ibunya mengatakan itu.
Nina, ini HP, biarin dah otakmu hancur dah. Nah gitu. Itulah orang tua yang kejam sebetulnya. Ketika dia menjadikan anaknya kecanduan HP. Nah sebaiknya ibu yang baik, dia dibatasi. Ya anak bermain yang lain aja. Dengarkan Quran, dari mana, pokoknya diatur cara pendengarannya. Jangan hanya mendengarkan. Diatur. Hari ini surat ini. Itu orang tuanya yang ngatur. Ayat ini yang diperdengarkan. Besok ayat ini. Sampai ayat ini. Diperdengarkan bolak-balik. Yang teratur. Jangan sekaligus satu halaman bolak-balik. Surah. Ya nggak akan bisa. Kenapa? Karena memang otak ini kan harus sistematis. Nah, caranya tadi diatur. Setahap demi setahap. Seperti makan nasi. Seperti makan nasi. Jadi sesuap demi sesuap. Lama-lama habis kan. Satu piring. Bukan satu piring langsung disuruh makan semuanya sekaligus. Ya nggak bisa lah. Banyak yang tumpah. Sama kalau kita langsung satu surah sepanjang itu suruh dengarkan terus-menerus. Tumpah kemana-mana. Nggak bisa dihafal dengan baik. Makanya harus sistematis. 3 baris, 3 baris, 3 baris. Diulang-ulang. Gunakan Quran Android. Itu bagus sekali. Ini sudah di tangan kita ada HP. Gunakan sebaik-baiknya. Itu bisa membantu anak menghafal Quran. Termasuk orang tuanya juga. Orang tuanya jangan hanya itu. Jadi kalau dia ikut menghafal juga, dengarkan juga dengan sungguh-sungguh. Karena apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana anak bisa ngasih syafaat orang tuanya? Orang tuanya nggak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sinkronkan antara orang tua dengan anak. Yang orang tua juga ingin baik, anak juga ingin baik. Maka nanti bertemu syafaatnya itu. Tapi kalau orang tuanya bejat, nggak mau baik, anaknya sudah menghafal Quran, maka berpisah. Yang anak ke surga, yang orang tua ke neraka. Nggak bisa bertemu di situ. Nah, itu dia tentang masalah hakikat bagaimana kita seharusnya mendidik anak dalam mengendalikan HP. HP batasi. Jangan setiap hari. Berikan kepada anak, misalnya, kamu boleh pegang HP hanya hari Sabtu, pas libur. Tapi setelah nyetor 1 juz. Gitu. Kamu boleh pegang HP hari Ahad, setelah nyetor 1 juz. Itu pun hanya 3 jam saja. Batasi. Kalau tidak dibatasi, terus anak jadi kecanduan dan akhirnya anak menjadi rusak. Ya. Baik, Abi. Tidak ada pertanyaan lagi dari Lia Safitri. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat bermakmum kepada anak kecil yang bacaannya memang sudah bagus, bahkan seorang hafidz Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon dari Bunda Anissa Zaira RG 4. Mohon tips mengurangi pengaruh lingkungan, misal gangguan dari adik-adiknya saat belajar Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-6, dari Muhammad Nur Hidayat. Afwan mau nanya, saya Nur Hidayat, bagaimana caranya menjaga motivasi anak dan keluarga semua dari bergantung dengan Al-Quran? Bergantung dengan apa? Al-Quran. Ulangi lagi yang ketiga. Bagaimana caranya menjaga motivasi anak dan keluarga semua agar bergantung dengan Al-Quran. Jadi senantiasa berinteraksi seperti itu. Ya. Abi, apa hukum sholat di belakang anak kecil yang bacaannya bagus? Dipastikan anak ini sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang najis, mana tidak, mana yang baik, mana tidak. Karena kalau seorang anak ini belum mumayyiz, nanti dia sholatnya berpakaian najis misalnya. Sebaiknya kepada yang lebih dewasa, sehingga dia lebih mengerti bahwa ini sholat, terutama sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, hendaklah dipastikan bahwa anak ini sudah mumayyiz dan bacaannya bagus. Benar, dia bacaannya sudah bagus, tapi usahakan mumayyiz sehingga dia bisa membedakan ini najis, ini bukan. Sehingga apa yang dia pakai itu, dia bukan pakaian yang najis. Kadang-kadang anak itu kan kencing dia, buang air kecil, kadang-kadang nggak cebok, dia nggak tahu apakah najis atau tidak. Nah, terus dipakai untuk sholat dan sebagainya. Nah, itu harus dipastikan bahwa anak ini sudah mumayyiz, ya, sudah mumayyiz. Yang kedua, mengurangi pengaruh lingkungan. Bagaimana caranya, Abi? Supaya
lingkungannya baik. Ini bagus sekali ya. Ada seorang pembunuh di zaman dahulu. Nabi menceritakan kepada para sahabat, dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin tobat, kata Nabi. Akhirnya dia bertobat, dia mencari seorang guru. Bertemulah kemudian dengan gurunya. Ini panjang ceritanya hadisnya, tapi saya ringkas saja. Dia bertemu dengan seorang guru terakhir. Lalu kemudian guru itu mengajarkan agar pindah tempat. Di kampung kamu itu kampung orang buruk, ardusu. Kalau kamu kembali lagi, kamu akan bunuh lagi. Cari lingkungan yang baik, karena kalau kamu jadi lingkungan yang baik, kamu akan berubah. Jadi sebaiknya memang lingkungan ini menentukan. Ketika ternyata di lingkungan itu anak menjadi tidak menghafal Quran, cari lingkungan yang baik di mana menghafal Quran. Pindah dari tempat yang tidak ada gangguan. Karena seringkali memang lingkungan membuat anak itu juga jadi rusak. Dia karena terlalu banyak temannya di situ sehingga disuruh menghafal Quran, dia akhirnya main. Disuruh sholat malah nggak sholat karena sibuk bermain. Maka sudah pindah ke tempat yang memang dia bisa membangun lingkungan itu. Sebab sulit, lingkungan itu tidak bisa kita karang-karang sendiri, nggak bisa. Atau memang kalau begitu cari tempat yang lain. Sebelum dia pulang ke rumah, misalnya jam sekian, ternyata ramai itu rumahnya banyak anak-anak. Udah jangan pulang dulu ke rumah, bawa dia jalan-jalan di tempat lain menghafal Quran. Begitu dia sudah waktu sepi baru pulang. Misalnya sehingga anak pulang ke rumah sudah tidak ada teman-temannya di luar dan mereka menghafal Quran di rumah. Nah itu juga salah satu cara bagaimana kita mengurangi pengaruh lingkungan terhadap anak. Abi, bagaimana cara menjaga hubungan dengan Al-Quran supaya kita istiqomah terus-menerus bersama itu? Ya, pertama, biasakan di rumah itu menyetel Quran, merotal. Jadi buka nih. Buka pintu, buka jendela, kalau pagi hari semuanya buka, setel Quran. Sehingga suasana itu terasa hangat. Jadi nggak lembab. Karena kan setan suka diam di tempat-tempat yang lembab-lembab, yang gelap-gelap gitu. Buka semua, setel Quran, sehingga suasana menjadi hangat di rumah itu. Nah, yang kedua, mulai dari ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu memang harus konsisten. Dia harus kompak, ayah dan ibu selalu memastikan ada waktu khusus untuk duduk membaca Quran. Dan dia memastikan bahwa dia punya target. Bahwa target ini harus selesai. Maka nanti saling mengoreksi, saling mengingatkan. Semua anak juga begitu. Kalau nggak ada target, nggak bisa. Nggak bisa istiqomah tanpa target. Terus, yang ketiga, harus evaluasi. Target tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada evaluasi. Teguran, kenapa kau nggak menghafal target? Terus yang keempat, harus ada hukuman. Dihukum. Siapa mencapai target, dihukum. Apa hukumnya? Terserah. Hukumannya mungkin sedekah ini, bayar sedekah di sini. Atau dia disuruh menambah hafalan, dan sebagainya. Pokoknya sudah hukuman. Tanpa hukuman, sulit untuk bisa istiqomah dan konsisten. Itu cara kita dalam keluarga, tapi bukan dengan kekerasan, tapi dengan mendidik dan cinta. Semua itu bisa ditempuh dengan cara-cara yang baik dalam rangka kita membangun kebiasaan di rumah sehingga menjadi istiqomah bersama Quran. Baik, Abi. Mungkin 3 penanya lagi, Abi ya. Ada kebetulan ada dari alumni Al-Amin, Abi, dari Saudara Wildan. Saya ingin bertanya, bagaimana kita memberikan uswah bagi anak didik kita untuk cinta Al-Quran, sedangkan ia sudah beranjak dewasa dan emosionalnya mulai berkembang. Terus? Selanjutnya, ada dari salah satu pengajar dari Rumah Quran. Assalamualaikum Ustadz, anak saya sudah kuliah di kedokteran. Setiap saya tanya bagaimana dengan hafalanmu, tetapi saya masih sibuk gitu. Jadi jawabannya itu selalu sibuk gitu. Kondisi saat ini sangat tidak bersahabat dengan kita, seperti kejadian dengan Ustadz Ali Jaber baru-baru ini. Dan jujur Ustadz, dua lainnya, apa yang harus kita lakukan agar bisa senantiasa berpikir positif? Kemudian pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustadz, bila anak sudah mampu menghafal Al-Quran, bagaimana cara menjaga hafalannya agar tetap mungkin? Insya Allah itu Abi, yang terakhir.
Ya, bagaimana cara memberikan uswah kepada anak yang sudah dewasa dan dia sudah mulai puber? Ya, sama nih, saya juga punya anak yang seperti ini. Alhamdulillah, saya hanya ngasih pemahaman aja. Ini pertama jadi kasih pemahaman. Ini nak, hidup ini begini. Ini nak, tujuan hidup begini. Kalau kamu begini, kamu akan jatuh begini. Kalau kamu begini, kamu akan bahayanya begini. Nah, kasih tahu aja. Maka dia akan berpikir sendiri. Terus yang kedua, cariin teman yang baik. Jadi dia supaya tidak kosong, cariin teman yang baik. Sehingga dia punya teman, kemudian dia berdua bersama teman-temannya atau beberapa teman, dia belajar. Dan saya kasih tugas untuk dia supaya menyelesaikan buku ini, baca sampai selesai, diskusikan. Maka dia berdiskusi. Karena dia sudah dewasa, dia sudah besar, dia sudah mengerti, ya sudah. Saya hanya kasih itu. Saya hanya tanya, gimana sudah sampai di mana bacaannya? Diskusinya sampai di mana? Nah, gitu aja. Jadi, terus yang ketiga, anak sudah dewasa itu jangan dipaksa. Kasih dia pilihan. Mintakan ide kepada dia. Pendapat kamu gimana? Oh, ini pendapat saya. Kalau pendapat dia bagus, apa alasannya? Mengapa kok begini? Jadi anak dewasa itu diajak dialog, bukan didoktrin. Sehingga dia benar-benar menentukan pilihannya dia menurut dia sendiri. Bukan karena didoktrin. Maka dia akan menjadi bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Itu cara mendidik anak yang sudah dewasa. Dan yang keempat, orang tua harus memberikan contoh terbaik. Menemani, seperti sahabat. Dia menjadi seorang sahabat. Kalau tadi menjadi seorang ayah mungkin karena anak masih kecil. Kalau sudah dewasa, dia jadi sahabat, mitra sama dia. Diskusi, gurau sama dia. Kayak teman, menjadi temannya. Nah, dengan cara itu kita akan lebih dekat dan lebih mudah untuk mempengaruhinya. Yang kedua, Pak Ustadz, anakku sudah kuliah di kedokteran. Dia selalu mengatakan sibuk setiap kali aku tanyakan tentang hafalannya. Bagaimana? Ya, ini perlu Bapak mengoreksi diri dulu. Sebelum dia masuk kedokteran itu, oleh Bapak disekolahkan di mana, kemudian pemahamannya bagaimana. Nah, baru setelah itu masuk kedokteran. Kalau ternyata sebelum masuk kedokteran memang tidak pernah dibina agamanya, nggak pernah diajarkan pemahaman tentang Islam, nggak pernah dikondisikan dikatakan sama Quran, ya ketika sampai ke kedokteran, ya sudah Pak, dia akan ketemu alamnya yang berbeda, alam baru lagi. Maka mungkin Bapak akan sakit hati ketika dia selalu cari alasan. Dan mungkin juga lama-kelamaan bisa terjadi, dan ini banyak kejadian gitu. Lama-lama dia nggak sholat gitu. Nah kemudian setelah itu ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Nah, saya sibuk gitu. Nah itulah dia. Ini kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali. Selalu seorang ibu mengatakan, Pak Ustadz, anakku ini sudah besar, nggak mau sholat, nggak mau apa. Saya tanya, Bu, ketika kecil ibu mendidik dia secara agama nggak? Nggak pernah Pak Ustadz. Saya nggak pernah ngundang guru ngaji ke rumah, nggak pernah saya ngajarin dia pengajian baca Quran, nggak pernah saya mengajarkan dia ilmu agama. Karena dalam pikiran saya ilmu agama itu nantilah dia belajar sendirilah gitu. Nah akhirnya apa? Anaknya jadi bejat, anaknya jadi rusak. Benar, secara duniawi dia sukses, dia jadi direktur perusahaan, uangnya banyak, benar. Tapi ternyata secara akhlak, secara ketaatan agama, dia tidak punya apa-apa. Nah, karenanya sebelum dia kuliah, dipastikan ilmu agamanya dulu dibina, diberi pemahaman. Jangan segan-segan orang tua untuk ngundang guru agama, belajar ilmu akidah, ilmu iman. Jangan segan-segan. Ini banyak. Kalau bahasa Inggris, undang guru, bayar. Matematika, undang guru, bayar. Kalau guru ngaji, gratis. Memang guru ngaji nggak makan. Samakanlah kita, muliakan mereka. Jangan kemudian hanya berpikir dunia saja terus. Harus diajarkan ilmu agama. Ini fondasi. Ketika anak tidak diberi fondasi ketika di awal, maka dia akan menjadi sulit ketika dia sudah besar. Nah, kenapa? Karena sudah terlanjur, sudah lewat. Nah, itu. Tidak bisa cukup hanya kontrol doang, nggak bisa. Harus ada fondasi dulu yang dibangun. Baru kemudian setelah itu kontrol. Kemudian selanjutnya, Pak Ustadz, ini situasi sudah nggak nyaman, ya ada Syekh Ali ditusuk, para ulama disingkirkan dan sebagainya. Gimana berpikir positif, Pak Ustadz? Ya, berpikir positif artinya apa? Ya kita tetap dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kerjakan apa yang bisa kita mampu. Kalau mampunya kita
menyelesaikan secara hukum, silahkan bantu secara hukum. Kalau kita nggak mampu, doa aja. Gitu aja. Bantu para ulama. Para ulama ini, Bapak Ibu Rahimakumullah, mereka juga manusia biasa. Mereka juga cari nafkah, mereka juga cari makan, mereka juga punya anak, harus belajar. Mereka juga harus menyiapkan, bahkan mereka mengasih makan santri dan sebagainya. Dipikirkan. Jangan hanya yang ini sibuk cari uang, para ulamanya nggak pernah dipikirkan bagaimana hidupnya, santrinya, hidupnya, para ulamanya. Nggak pernah ada yang nanya. Gitu. Nggak pernah nanya. Akhirnya apa? Ulamanya berdagang juga. Ulamanya sibuk cari nafkah, cari makan. Kalau ada pengajian, ulamanya suruh ngisi pengajian. Tapi nggak dipikirkan bagaimana hidupnya. Nah ini kejadian-kejadian seperti ini menyebabkan banyak para ulama dalam kondisi bahaya terus-menerus. Oleh karena itu dijaga mereka dengan kecukupan. Kalau dulu yang nanggung negara, dulu. Sekarang kan negara sudah nggak nanggung para ulama. Bahkan mempersulit ulama. Nah makanya masyarakat yang menanggung mereka, pikirkan mereka gimana Pak Ustadz pesantrennya, apa yang butuh Pak Ustadz, mau bangun apa Pak Ustadz, ayo siap, saya punya, alhamdulillah, gitu. Santrinya berapa yang ditanggung Pak Ustadz, berapa untuk bayar zakat, dipikirkan itu semua, sehingga Ustadznya ngisi pengajian dengan bagus. Ini Ustadznya berdagang juga, cari nafkah juga, ke sana kemari, jual sana, jual sini, jual laptop, jual HP, macam-macam, ya kasihan. Begitulah para ulama itu hidupnya, saudara-saudara. Jadi jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja. Pada teman-teman semua, kontak mereka, tanyakan gimana Syekh, gimana apa kabarnya, gimana apa yang bisa bantu Syekh, gitu. Jangan basa-basi, bantu beneran. Mereka juga manusia, mereka juga butuh kehidupannya, harus bayar kontrakan rumah, ya harus bayar biaya listrik dan semuanya. Yang itu berbeda dengan orang yang cari uang. Nah, itulah dia tentang masalah kewajiban kita para ulama. Dan itulah cara berpikir positif. Yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga hafalan. Pertama, apa yang sudah hafal diulangi membacanya setiap sholat sunnah. Sholat qobliyah baca, ba'diyah baca, sholat sunnah tahajud baca, sholat duha baca. Itu cara menjaga hafalannya dimanapun kita berada. Nah kemudian juga cari teman untuk saling menyetor hafalan. Terus yang ketiga adalah selalu mendengar merotal-merotal yang sudah dihafal. Karena itu semua akan menjaga hafalan. Semoga Allah berkahi teman-teman semua. Insya Allah Allah barik fikum. Mohon maaf, mohon pamit karena saya harus berangkat ke Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abi, untuk penutupan mohon untuk dipimpin doa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adhim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ampuni kami, bimbinglah kami, jagalah kami. Ya Allah kuatkan kami agar kami selalu menjadi hamba-Mu yang istiqomah, menghafal Quran, bersama Quran, membaca Quran. Jadikan kami hamba-Mu yang bersungguh-sungguh mentaati-Mu bersama keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Jazakallah Hafiz. Jazakumullah khairan katsiran Nabi. Terima kasih semua teman-teman semua. Jazakallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Madura selalu terjaga insya Allah. Amin. Amin insyaallah. Semoga Madura menjadi pulau ulama insya Allah. Amin. Di sana ada Kiai Khalil insya Allah. Semoga Madura menjadi sentral ilmu insya Allah. Amin. Insya Allah. Dari Madura lahir para pemimpin umat yang alim insya Allah. Amin. Insya Allah. Saya punya pesantren namanya pesantren Fad Darut Tafsir di Jakarta. Ya, kalau ada santri-santri siapa yang dia sudah punya dasar bagus bahasa Arabnya dan kemudian bagus hafalannya sekalipun tidak full, boleh saya kasih beasiswa 10 orang untuk semester depan. S1 dari Madura. Saya kasih hadiah 10 orang gratis S1 jurusan tafsir Quran. Alhamdulillah. Di FAD Institute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Nabi. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyimak dari awal sampai akhir. Ya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab ya. Jadi tadi saya yang melihatnya di chat ya. Untuk insya Allah ada door prize untuk 3 penanya terbaik. 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize berupa masing-masing 1 botol British Propolis, dan 2 penanya terbaik akan mendapatkan pulsa 50.000. Insya Allah nanti akan dihubungi panitia dari masing-masing penanya terbaik. Baik, insya Allah acara pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam berinteraksi, baik itu menghafal, tilawah, mentadaburi Al-Quran di keluarga kita maupun di komunitas kita. Baik, kita tutup. Mungkin ada tambahan Ustadz Fatah? Ya, untuk yang pembicaraan ini. Gimana Ustadz? Ya, diumumkan, diingatkan kembali untuk bulan depan Insya Allah di Jabir yang akan. Oh ya, untuk bulan depan Insya Allah di akhir bulan, pekan keempat, yang mengisi digital Quranic Parenting Insya Allah Syekh Ali Jabir. Mana kameranya? Tanggal 25. Tanggal 25 Insya Allah. Oktober Insya Allah. Jeng-jeng. Baik, mungkin bisa diagendakan Bapak Ibu sekalian untuk jadwal tersebut bisa diagendakan agar tidak bentrok dengan kegiatan. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk